Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Pada pembahasan kali ini, yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana sebenarnya arti atau definisi dari kebutuhan. Lalu kita akan bahas apa saja kategori atau macam-macam dari kebutuhan. Dan supaya lebih paham, kita harus perlu tahu apa sih contoh-contoh dari kebutuhan. Dan kita masuk ke bagian pertama tentang definisi. Kebutuhan ini sangat berbeda sekali dengan keinginan. Apa beda dari butuh dan ingin? Kebutuhan merupakan keinginan terhadap barang atau jasa yang penting untuk harus dipenuhi. Kata kuncinya, kebutuhan adalah keinginan. Akan tetapi, sifatnya penting untuk harus dipenuhi atau harus segera direalisasikan. Sementara keinginan adalah hasrat terhadap suatu barang atau jasa yang tidak harus dipenuhi. Jadi tingkatan awalnya adalah keinginan, hasrat, ingin memiliki sebuah barang atau jasa, tapi belum tentu harus dipenuhi. Sementara kalau kebutuhan sifatnya sudah penting untuk harus segera dipenuhi. Jadi insya Allah kita paham ya bagaimana konsep keinginan dan kebutuhan. Contoh, ada sebuah kasus kegiatan berangkat ke sekolah dengan jarak 6 km. Dalam konsep kasus ini, kebutuhannya adalah kendaraan karena jaraknya jauh. Kalau kebutuhannya adalah motor, maka keinginan atau yang sifatnya belum tentu harus segera dipenuhi adalah hal yang sebenarnya lebih dari mobil pada konsep ini. Nah, jadi mobil itu sifatnya keinginan. Padahal sebenarnya untuk kasus berangkat ke sekolah dengan jarak 6 km cukup dengan motor. Jadi motor masuk dalam konsep kebutuhan dan mobil masuk dalam konsep keinginan. Berikutnya, mari kita simak apa saja kategori-kategori kebutuhan. Ada 4 kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bisa dibagi berdasarkan tingkatannya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya atau yang merasakannya. Yang ketiga, berdasarkan subjeknya. Yang keempat, berdasarkan waktu pemenuhannya. Baik, kita akan simak satu persatu. Yang pertama, kebutuhan jika dilihat dari tingkatannya maka ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Ini diambil dari serapan bahasa asing. Primer itu dari primary atau kebutuhan pokok. Sekunder itu dari secondary. Secondary artinya kebutuhan berikutnya, kebutuhan kedua, kebutuhan tambahan. Dan tersier itu adalah serapan dari bahasa tertiary. Tertiary atau third atau ketiga. Atau dalam konsep ekonomi artinya kebutuhan mewah. Kebutuhan pokok yang pertama yang menjadi contoh adalah pangan atau konsumsi makanan, minuman. Sandang itu pakaian yang kita kenakan. Dan papan itu konsep dari tempat tinggal. Nah, ini adalah 3 kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Lalu setelah kebutuhan primer dipenuhi, maka muncullah kebutuhan sekunder. Ketika kita punya tempat tinggal, maka tidak mutlak kita hanya di rumah yang tidak ada perabotannya. Maka muncullah kebutuhan akan televisi, akan lemari, akan tempat tidur, sapu, dan lain hal sebagainya. Ini dinamakan kebutuhan tambahan atau secondary need, kebutuhan kedua. Lalu setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, maka ada hasrat yang tadi disebut keinginan untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi, atau yang lebih canggih lagi, atau yang lebih mewah lagi, atau yang teknologi yang terbaru. Maka muncullah kebutuhan ketiga dalam konsep tingkatan, yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah.
TV yang sebelumnya ukurannya tebal, besar, berat, muncul TV yang ringan, layar datar, LED. Kasur yang sebelumnya hanya kasur busa misalnya, lalu muncul keinginan untuk memiliki kasur yang lebih mahal lagi, yang lebih bagus lagi teknologinya, spring bed dan lain sebagainya. Ini dinamakan kebutuhan mewah. Baik, inilah 3 kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Lalu berikutnya, yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya terbagi 2. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Ini jelas, untuk kebutuhan jasmani kita butuh makanan, kita butuh pakaian. Dan untuk kebutuhan rohani, ini yang sifatnya abstrak, tapi sangat penting untuk kita pahami. Contoh, kebutuhan akan rohani, kita butuh yang namanya keyakinan akan agama. Karena kalau kita tidak punya keyakinan akan agama, maka kita seperti buta di dunia karena tidak punya panduan. Lalu setelah kita punya keyakinan akan agama, kita perlu ibadah. Ibadah itu masuk dalam kebutuhan rohani sebagai kewajiban kita sebagai umat beragama. Nah, berikutnya yang ketiga, kebutuhan menurut subjek yang merasakannya. Di sini terbagi 2. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Jelas, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang hanya dirasakan oleh satu orang saja dan bisa jadi dilakukan secara sendiri. Contoh, kebutuhan kita akan nomor seluler di smartphone kita, di HP kita. Itu adalah bentuk kebutuhan individu. Lalu ada kebutuhan kelompok, yang kebutuhan ini dirasakan oleh banyak orang, sekelompok orang, dan mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok. Contoh, kebutuhan panitia kegiatan sebuah acara. Ini adalah kebutuhan bersama beberapa orang. Baik, ini 2 contoh dari 2 kebutuhan berdasarkan subjek yang merasakan kebutuhan tersebut. Dan yang keempat yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Di sini terbagi 2. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang artinya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini, tidak dapat ditunda. Contohnya, ketika kita lapar, kita butuh makan, kita butuh minum ketika haus. Itu adalah contoh kebutuhan sekarang. Dan kebutuhan masa depan itu kebutuhan yang dapat dipenuhi di hari berikutnya, tidak harus saat ini, artinya dapat ditunda. Contoh, sekarang ketika masih SMA, kita mempersiapkan untuk kebutuhan akan kuliah kita nanti setelah lulus SMA. Itu namanya kebutuhan masa depan yang bisa ditunda, tidak harus saat ini. Jadi itu tadi 4 kategori kebutuhan berdasarkan contohnya. Mudah-mudahan dapat membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.